Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan, video kali ini saya akan membagikan terkait dengan berita yang diterbitkan oleh jpnn.com yang memberitakan terkait dengan kekhawatiran honorer teknis administrasi dari ditetapkannya Undang-Undang ASN tahun 2023. Untuk itu silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Pentolan honorer kedua, khususnya honorer teknis administrasi, rupanya sangat khawatir terkait dengan peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan dan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dikhawatirkan tidak akan berpihak kepada tenaga honorer, khususnya honorer teknis administrasi. Ada rasa ketakutan para honorer kedua teknis administrasi ini malah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Padahal dari sisi masa kerja mereka itu banyak yang sudah mengabdi yang cukup lama, bahkan ada yang sampai 18 tahun lebih. Tentu kekhawatiran ini muncul oleh karena memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas beberapa waktu yang lalu sudah menyatakan bahwa opsi penyelesaian dan penataan tenaga honorer ini terbuka peluang untuk melalui skema pengangkatan menjadi P3K, apakah itu P3K full time maupun P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu merupakan salah satu opsi terbaru dari rencana yang telah beberapa kali dinyatakan oleh Menpan maupun DPR, tetapi P3K paruh waktu ini secara eksplisit itu belum disebutkan di dalam dokumen undang-undang tentang aparatur sipil negara yang terbaru, sehingga skema pengangkatan honorer dan penyelesaian tenaga honorer serta P3K part-time itu selanjutnya akan diatur secara terperinci melalui peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ketua Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kabupaten Kerinci menyebutkan bahwa Undang-Undang ASN sudah disahkan dan pihaknya melihat tidak secara detail menyebutkan honorer kedua itu mau diarahkan kemana. Semuanya nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi memang di dalam Undang-Undang ASN ini lebih singkat dibandingkan dengan Undang-Undang ASN yang lama nomor 5 tahun 2014, di mana di Undang-Undang ASN terbaru hanya memuat sekitar 70-an pasal, sehingga belum secara terperinci dan jelas menyebutkan terkait dengan mekanisme serta tahapan-tahapan yang harus dilalui honorer sebelum dihapus pada tahun 2024. Yosi juga merupakan honorer yang merupakan honorer kedua pemadam kebakaran ini juga mengutarakan keresahan rekan-rekannya. Ternyata banyak di antara mereka yang hanya memiliki pendidikan D3 dan S1. Sayangnya di saat penerimaan ASN, khususnya ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 yang lalu, formasi tenaga damkar ini dibuka untuk lulusan SMA sederajat, sehingga Yosi dan kawan-kawan khawatir mereka akan dijadikan P3K paruh waktu dengan alasan melihat strata pendidikan. Olehnya itu pihaknya memohon kebijakan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setidaknya bisa memperhatikan para honorer teknis administrasi ini agar supaya bisa diangkat menjadi P3K
penuh waktu atau P3K full time. Rekan-rekan, ia pun berharap honorer damkar yang berijazah S1 atau D3 itu mendapatkan formasi jabatan yang sesuai. Seharusnya penyusunan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN ini itu juga bisa diuji publik dengan harapan tidak merugikan honorer dan memenuhi aspek keadilan yang bisa mengakomodir seluruh tenaga non-aparatur sipil negara. Jangan sampai semua honorer pemadam kebakaran misalnya itu dimasukkan di dalam P3K paruh waktu. Sebaiknya lagi dilihat pendidikannya apa. Kalau S1 dan D3 sebaiknya dijadikan P3K full time. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN pada 31 Oktober 2023 yang lalu. Sejumlah pasal yang berpihak kepada honorer ternyata harus dijabarkan kembali lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah yang berdasarkan undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah itu harus diterbitkan paling lambat 6 bulan setelah undang-undang aparatur sipil negara itu disahkan dan ditetapkan. Itu artinya kita semua harus menunggu kembali selama 6 bulan ke depan terkait dengan aturan terperinci serta aturan teknis penyelenggaraan dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara itu pada saat penerimaan seleksi P3K yang lalu atau tahun 2023 ini ternyata banyak rekan-rekan honorer yang jabatannya tidak ada di dalam formasi P3K. Nah, menanggapi hal itu, Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR RI itu telah mengingatkan pemerintah agar supaya tetap bisa memberikan kebijakan kepada para tenaga honorer yang jabatannya tidak dimasukkan di dalam regulasi untuk formasi jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentu jika tidak ada nama jabatan di dalam formasi P3K, hal ini sangat menyulitkan para rekan-rekan honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K, karena saat ini pengangkatan honorer itu tetap melalui mekanisme tahapan sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Rekan-rekan sekalian, Mardani Ali sudah menyebutkan bahwa hal ini sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk memberikan kebijakan kepada para jabatan honorer yang tidak ada di dalam jabatan formasi P3K. Sebagai contoh misalnya untuk di Dinas Perhubungan, pengatur lalu lintas, ternyata di aturan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak ada di dalam formasi jabatan, sehingga menyulitkan mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.